Oh iya, Prof. Tugasnya di mana, Pak Firman? Di Universitas Papan, Prof. Oh ya, Balikpapan ya. Ya mudah-mudahan bisa Iya, ketemu lah. Prof. Kan landingnya Oh di Jogja, iya, iya. Balikpapan. Oh iya, iya, betul. Saya kirim kemana, Prof? Ini Anunya? lewat itu direct message ke Panjenengan. Itu saya sudah di chatting dengan Pak Firman. Iya, Mbak Iya, Siva, Mbak Pak Siva, Siva. Mbak Siva. Alhamdulillah saya ketemu. Atau Mbak Siva bersama saya ke sini, diantar ke sini biar biar tidak eko Oh, ya. mau di Prof. Oh iya, Ya, Prof. Ini udah lagi di laptop saya, sih, Prof. Ya, oke. Saya antar ke sana, Prof. banyak orang kan. Jadi kalau saya dan Ya, Mbak Siva satu kamera nanti dengan Ibu juga biar duduk di sini. siap. Saya siapkan Oke, baik, kursi Prof. Siva ya. Ya, Selamat sore, Prof. Bay. Sore Mbak Elisa, apa Nggih. kabar? Baik, sebentar lagi mau TW baru sampai rumah ini, Prof. Ya, Nggih. pengantin baru atau calon pengantin ya. Calon pengantin, Prof. Oke. Ya, Bu Jadi Ani sudah di situ, nggih, Prof. sudah pada kumpul di sini ya. Nggih, nggih, saya tak menyusul sebentar lagi. Saya siap-siap dulu, Prof. Baik. Ya, ya, satu frame ini dengan saya aja di sana terlalu banyak orangnya. Kamu duduk di sini. Nanti ngaji, aku sudah Iya, ngaji. ngaji. Ya, kamu ngaji dulu. Ya, nanti kamu ngaji di sini. Depanmu udah ada komputer itu. Hafal berarti ya. Baru sampai surah Al-Alaq. MC-nya perbaiku nih. Nah, MC-nya Mbak. Dimulai sekarang, Pak. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menggema. Iya, di sana banyak komputer yang nyala soalnya. Ya, boleh ini agak Yang dirapikan. kami hormati, pengasuh pesantren riset kalam, Suaranya masih menggema, jadi yang lain, device yang lain dijauhkan dulu. yang Ada kami yang tidak hormati, deklarasi, ada yang ini. pesantren riset kalam, Prof. Baikuni dan Ibu Susila Wardani. Yang kami hormati, Kepala Departemen Geografi Pembangunan Dr. Erlis Saputra, yang kami hormati pemateri pada sore hari ini, Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro, pengisi acara Mbak Siva Ardianti Putri dan tim seni, serta para Bapak Early Ibu Sepudra peserta is the yang hadir co-host pada sore now. hari ini.
Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kegiatan, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara penutupan pesantren riset Ramadan Kalam pada sore hari ini. Sebelum memulai acara, bersama-sama kami kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Ardianti Saputri, kemudian evaluasi pelaksanaan pesantren riset Ramadan Kalam selama 17 hari oleh Prof. Baikuni, sambutan dari Dr. Elisa Putra, dan refleksi Ramadan oleh Yai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro, penampilan musik dari Mbak Syifa, dan penghargaan Bravo Leadership Award yang akan diberikan oleh pengasuh pesantren riset Kalam. Pertama-tama, kita semua akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah di layarnya sudah tertera semuanya? Sudah, sudah. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mbak Syifa Ardianti Putri. Kepada Mbak Syifa, dipersilahkan. Tidak, dekat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبتن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ziva, suaranya sangat merdu sekali. Selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan pesantren riset selama 17 hari yang akan disampaikan oleh Prof. Baikuni. Kepada Prof. Baikuni dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita muliakan Kiai Hamim Zarkasi Putro, yang juga sekaligus kita mendoakan putra menantunya kemarin baru saja panggil Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kesempatan ini nanti kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Kemudian yang kedua, yang terhormat dan kita muliakan Bapak Dr. Erli Saputra, Ketua Departemen Geografi Pembangunan, yang telah hadir juga bersama kita sebagai pejabat kampus yang juga akan menyambut, merefleksikan kegiatan ini dan memberikan satu semangat motivasi kepada para hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan berkenan tahun depan kerjasama antara UGM dalam Departemen Geografi Pembangunan dengan Kalam terus berlangsung untuk memfasilitasi pengkayaan kuliah-kuliah, metode riset, penulisan jurnal ilmiah maupun kepemimpinan dan manajemen. Juga para senior yang hadir di kesempatan pada siang sore hari ini, yang telah dari Kalimantan yang hadir, dari Lombok, dari Bali, dari juga Kutoarjo, Purworejo, Mas Karsiadi Yulianto, ini teman satu kelas dulu, dari Jakarta tentu ada banyak hal, biasanya juga nanti akan hadir dari Kalimantan dan Sumatera, Sulawesi, hadir bersama kita di sore hari ini. Ini acara istimewa di kesempatan sore hari ini di acara puncak yang ke-17, dan marilah kita buka dulu acara kita ini dan kita sekaligus membacakan Al-Fatihah kepada orang tua kita yang telah mendahului, guru-guru kita, termasuk Profesor Jamaluddin Anco yang di bulan Ramadan juga dipanggil, dan juga 40 hari Bu Budi, istri Bapak Profesor Kuncoro, dan juga itu sebelum Ramadan, dan juga beberapa sahabat kita, suami dari Ibu Evi yang kemarin juga mendahului kita, dan juga beberapa sahabat kita yang sedang sakit, orang tua kita barangkali ada yang sedang sakit, kita doakan semuanya. Kita buka dengan Ummul Kitab, doa kita mudah-mudahan sampai pada beliau-beliau, baik yang kita sebut masing-masing ataupun juga yang dalam bimbingan dan lindungan Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, alhamdulillah dengan doa umul kitab mudah-mudahan semua yang tadi kita sebut maupun yang tidak tersebut by name mendapatkan ampunan, ridho dari Allah dan diberi tempat bagi yang telah mendahului dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sehat diberi kesehatan dan kita semua tetap diberi semangat untuk menjalankan kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini kita ingin menyampaikan sedikit informasi tentang pesantren Riset Kalam secara infografis. Ini juga diikuti sekitar 300 orang, meskipun setiap hari naik turun jumlah pesertanya, dan ini tersebar mulai dari Aceh, Provinsi Aceh, sampai Papua, dan juga ada Maluku, ada Nusa Tenggara, ada Sulawesi, Bali, Lombok, dan juga Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta tentu saja, paling banyak DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sungguh suatu keberagaman yang luar biasa, termasuk Lampung, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan itu luar biasa karena kita memang pesantren ini inklusif. Kita beragam latar belakang budaya, agama, keilmuan bisa bertemu bersatu dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat bagaimana usia peserta pada umumnya usia 20-29, artinya banyak juga yang masih S1, S2, dan juga didominasi itu sampai 40%, kemudian hampir 30%, 28,5% usia 30-39, dan usia 50-an di bawah 50, 18%, 40-50, dan usia yang 60 sedikit sekali ya, termasuk saya dan Prof. Pak Priyanto, Pak Priyono, dan juga teman-teman yang aktif hadir. Pendidikan rata-rata kombinasi ini menarik, 28,5% S1, 36,5% S2, dan S3 34,9%, artinya berimbang. Dan kemudian dari sisi yang diikuti kesibukan saat ini, sebagian besar itu peserta adalah menjalani kuliah, 74%, 19% mengajar, ada juga sebagai ASN, sebagai dosen guru, dan karyawan swasta. Tema program yang diikuti pada umumnya 94% mengikuti seluruh program karena tertarik macam-macamnya itu, terutama metode riset 94%. Kemudian motivasi mengikuti pesantren 54%, ingin belajar dan menambah wawasan, ya. 24% mendalami, mengkaji kemampuan di bidang riset, dan 13% mencerahkan, ya, mencari pencerahan atau wawasan, dan juga hal-hal terkait dengan mengisi waktu luang di saat sebelum buka dan silaturahim itu juga cukup banyak. Penelitian yang sedang dilakukan 25% melakukan penelitian kajian ekonomi dan IKN. Oh, ini banyak sekali ya, 25% ya. Juga 16% penelitian tentang pariwisata, 10% tentang lingkungan hidup, 6% terkait dengan penelitian-penelitian skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai evaluasi sesi pertama atau seri pertama tentang metode penelitian, ini ada satu hal yang menarik juga, ya. Hampir semuanya itu merasakan sangat memuaskan atau sangat mendapatkan sangat bagus, ya. Yang ungu-ungu itu menarik sekali, dan juga peserta
72% itu secara penelitian jenis kualitatif itu tertarik, jenis paradigma keilmuan itu juga mereka tertarik, dan pada umumnya seluruh materi itu dinyatakan sangat menarik, ya, itu semua di atas 50% ya, bahkan ada yang 79% ya, analisis data kualitatif Profesor Rianto mendapatkan nilai tinggi. Dan juga banyak yang sangat relevan dengan tugas, dengan sangat baik narasumber yang mumpuni, pemateri berkualitas, mengantarkan cara berpikir dan memahami riset, dan kemudian sesuai dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian seri kedua tentang Wahid Writing Workshop, workshop jurnal ilmiah. Itu juga di atas 50%, itu rata-rata di atas 50%, bahkan ada yang sampai 76, 78 itu merasakan sangat bermanfaat, ya, menarik sekali, sangat bermanfaat, sangat-sangat gitu ya. Ini juga menunjukkan apa kualitas para pembicaranya, baik juga tema itu terkait maupun juga hal-hal penulis jurnal yang kita hadirkan itu 2 sesi terakhir itu orang-orang yang memiliki reputasi dunia, ya, 2% orang yang sangat produktif menulis jurnal ilmiah. Sehingga ini menarik sekali. Materi relevan dengan tugas kuliah, materi disampaikan dengan kompetensi tinggi di bidangnya, sangat implementatif dengan trik-trik untuk melancarkan publikasi, pembicara memiliki banyak pengalaman, dan materi sangat menantang bagi peserta untuk segera menuliskan publikasi artikelnya. Artinya memiliki motivasi yang tinggi setelah mengikuti kegiatan Wahid Writing Workshop itu. Mengapa namanya Wahid? Itu nama mertua saya, sehingga saya gunakan sebagai brand Wahid Writing Workshop, ya. Terima kasih sekali, ini sebagai penghormatan penghargaan. Pak almarhum Pak Wahid adalah guru juga di sekolah-sekolah dasar secara berputar di daerah Kutoarjo sana. Kemudian dari sisi yang lain, kepemimpinan dan kewirausahaan, semua di atas 75% ya, sangat menarik sekali, sangat menarik sekali, sangat menarik sekali. Bahkan yang terakhir, keilmuan profetik, ya, Profesor Yasraf Biliang itu dari ITB, itu menduduki kualifikasi yang tertinggi 86,7%, dan yang lainnya di atas 75% ya. Kita juga menghadirkan Prof. Vera dari Australia yang juga diaspora yang bekerja di sana. Dan apa namanya, ini semua performan moderator juga di atas 50%, 68%. Oh iya, ini semua ini ada pemandunya ya. Tadi saya lupa menyebutkan di yang sana tadi. Itu. Ya, ini presentasi ini tentu saya cukupkan dulu karena sudah apa namanya, ada satu hal yang perlu kita diskusikan untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang sebagai bahan evaluasi. Demikian refleksi dan evaluasi. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Priska Kiki, tadi yang membaca Quran adalah Nak Sifa, nanti akan dijelaskan Mbak Sifa atau Nak Sifa ini, dia seorang penyanyi jazz juga ya, sering muncul di TV, nanti akan menghibur kita juga. Dan temannya Putri ya, siapa temannya? Putri Ariana, Putri Aryani itu temannya Siva, teman sekolah, dan kemudian luar biasa tadi telah mengaji Al-Quran sebagai pembuka pintu ilmu kita, dan nanti akan menghibur bagi kita semua. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Mbak Siva ya. Terima kasih Mbak Siva. Saya kembalikan ke Mbak Kiki untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih Prof. Baikuni. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Departemen Geografi Pembangunan kepada Dr. Elisa Putra. Dipersilahkan.
Suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di forum Kalam Pesantren Ustadz Ramadan pada hari ini. Tentunya yang kami hormati Prof. Baikuni selaku pengasuh Kalam Pesantren Ustadz dan juga diskusi dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sampaikan bukan satu persatu, dan ini yang yang juga menjadi panitia pada tahun ini menurut informasi adalah mahasiswa S3 gitu ya, dan itu luar biasa karena tahun-tahun sebelumnya kita aktif di Departemen Geografi Pembangunan dalam kepanitiaan, tapi tahun ini nampaknya sudah bergeser ke Bapak Ibu yang lebih berpengalaman. Baik Bapak Ibu, ini saya diminta untuk memberikan sambutan, tapi sebenarnya ini lebih pada mungkin sharing pengalaman begitu deh. Bapak Ibu, bagi kami Kalam ini merupakan tempat saya pribadi dan juga Bapak Ibu, sebagian Bapak Ibu di Departemen Geografi Pembangunan untuk belajar bersama begitu ya, coba untuk belajar kepemimpinan, belajar tentang pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Dan ini kami dari Departemen Geografi Pembangunan sangat-sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Bay dan para pengasuh Kalam dan juga aktivis remaja di Kalam dan juga para santri, kalau bisa disebut sebagai santri. Kegiatan ini menurut kami berbeda dengan yang lain. Artinya ketika kita melihat di berbagai tempat ketika Ramadan, kemudian ada tagline sebagai suatu pesantren gitu ya, yang kita pahami itu adalah bagaimana kegiatan diisi dengan kajian agama Islam, kemudian kaji dan sebagainya. Tetapi kreasi Kalam ini agak berbeda, dan itu menurut kami sangat-sangat luar biasa unik. Tentunya selama beberapa tahun kami membersamai kegiatan di Kalam, aspek kemanfaatan dan juga keguyuban dan juga aspek pembelajaran yang menurut kami sangat-sangat bermanfaat bagi siapapun yang pernah berinteraksi atau bersinggungan dengan Kalam. Tidak hanya, mohon maaf, bagi Muslim begitu ya, tapi juga bagi Bapak Ibu yang non Muslim. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat sangat unik di dalam kita meningkatkan nilai diversity. Tentunya bagi kami di departemen banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, terutama bagi adik-adik mahasiswa, bagaimana para mahasiswa dan juga masyarakat umum bisa belajar tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Bay. Kita belajar dari para ahli dan juga yang berpengalaman, baik itu di dalam metode penelitian, academic writing, ataupun pemimpinan dan kewirausahaan. Nah, artinya ini adalah pengalaman unik dan langka bagi kita semua yang bersinggungan dengan Kalam, karena semua pemateri itu adalah, kalau Prof. Bay yang mencari itu biasanya pemateri yang luar biasa, yang punya kapasitas yang sangat mumpuni. Nah, harapan kami para peserta pesantren di Ramadan di Kalam, apa yang disampaikan oleh Prof. Bay dan juga para pemateri dalam pesantren ini merupakan suatu ilmu yang komprehensif atau comprehensive knowledge. Kalau kita simak dari awal bagaimana metode penelitian, kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya, kemudian academic writing, bagaimana native saja tidak selalu bisa untuk menulis akademik begitu. Dan kemudian ditutup dengan kepemimpinan dan kewirausahaan, di mana
tiga hal ini menurut kami merupakan comprehensive knowledge yang perlu diasah oleh semua orang. Jadi tidak hanya rekan-rekan, teman-teman, adik-adik atau bapak ibu yang belajar di Kalam, tetapi juga siapapun yang ingin belajar secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir tentunya kami melihat ada satu refleksi yang harus kita sampaikan, baik itu secara internal, internalisasikan apa yang kita dapat selama pesantren riset ini, dan juga ada nilai kemanfaatan yang harus kita tularkan kepada masyarakat atau di lingkungan yang terdekat dari kita, misalnya keluarga dan sebagainya. Terutama yang kami lihat itu adalah bagaimana kepemimpinan kita harus internalisasikan ke dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita bisa internalisasi, kemudian kita bisa menularkan ke masyarakat, itu merupakan menurut kami salah satu apa yang dicita-citakan oleh Prof. Bay dan Bu Susi sebagai pengasuh dari Kalam ini. Nah, saya mengutip satu karena ini judulnya riset, jadi saya riset pesantren riset gitu ya. Saya ingin mengutip satu hadis dari At-Tabrani. Ini pasti sudah banyak yang paham gitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, artinya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu hadis sahih, dan kita semua sudah memulai itu dengan kapasitas kita sendiri. Tentunya kita belajar untuk terus menginternalisasikan apa yang kita dapat dari pesantren ini ke diri kita dan juga eksternalisasi ke masyarakat yang lebih luas. Demikian yang bisa saya sampaikan, Prof. Bay, terima kasih sekali lagi atas kesempatan berinteraksi di dalam Kalam, dan sangat-sangat banyak yang sudah didapatkan oleh adik-adik mahasiswa kita dan juga Bapak Ibu yang peserta di dalam Kalam ini. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan juga bisa lebih besar dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan teman. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlis. Selanjutnya adalah refleksi Ramadan dan juga doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro. Namun sebelum beliau menyampaikan, izinkan saya untuk membacakan CV beliau yang mohon minta tolong Bang Marjan untuk share CV-nya Pak Hamim. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan. Terima kasih, Bang Marjan. Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro, MSI, lahir di Kebumen tahun 1962. Beliau berasal dari keluarga pendidik yang memiliki kultur agama yang kuat. Pendidikan sarjana di Universitas Yogyakarta pada prodi bimbingan konseling Yogyakarta, S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, dan S3 Psikologi Pendidikan Islam dan S3 Universitas Yogyakarta. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Sunan Kalijaga. Selain itu, beliau menjadi dosen luar biasa di beberapa universitas luar biasa seperti Universitas Politeknik YKPN, MMC Widya Wiwaha KPN, STPIB IAAN Yogyakarta. Saat ini beliau mendapat amanah sebagai Ketua Pusat Studi Kebudayaan Indonesia, Pengembangan Pendidikan sebagai Ketua Pusat Studi Kebudayaan Indonesia dan Pendidikan di dan Kebudayaan. Beliau aktif pada kegiatan pahlawan nasional Yayasan Air Baswedan, Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim, Ketua pada kegiatan pahlawan nasional anggota Yayasan Air Baswedan, Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim, Ketua Dewan Pembina PPKA UMY,
Ketua Alumni Pasca Sarjana UMY, Sekretaris Dewan Pemilihan Kota Yogyakarta, Ketua Dewan UMY, Sekretaris Dewan Kota Yogyakarta. Dan beliau juga aktif menulis artikel-artikel populer pada masa seperti Harian Merapi Jogja dan artikel sebagai narasi dan seminar seperti Harian Merapi Jogja dan sebagai narasi dan seminar pada pelatihan-pelatihan di kuliah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Hamid Zarkasi Putra, Kiai Haji Dr. Hamid Zarkasi Putra. Sang Refli dipersilahkan. Terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Profesor Baikuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan juga yang bisa hadir pada sore ini, marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore ini kita masih senantiasa mendapatkan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan siam Ramadan dengan baik dan melaksanakan pesantren riset Ramadan dalam kondisi yang sangat sukses. Dan tadi Prof. Baikuni sudah menyampaikan hasilnya sangat mengembirakan dan disayupyakan untuk diberlanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian salam serta sholawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan beliau itulah kita kemudian bisa mengimani, bisa meyakini, bisa mengamalkan, dan sekaligus bisa mendakwahkan dinul haq, dinul Islam. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan bulan Ramadan yang sering diistilahkan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang setidak-tidaknya ada dua hal yang perlu menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, bahwa Syahrul Quran artinya bulan Ramadan umat Islam diperintahkan untuk banyak berdekatan dengan kitab suci Al-Quran, dalam arti membacanya, mentadabburinya, kemudian juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, Syahrul Quran artinya pada bulan Ramadan adalah bulan kitab suci Al-Quran diturunkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Beberapa hari di bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang boleh dengan yang tidak boleh, dan seterusnya. Jadi di sini ada penekanan Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, bagaimana cara hidup yang bahagia fit dunia wal akhirah, dan juga Al-Quran berisi sebagai pembeda mana yang boleh, mana yang tidak. Dan pada bulan suci Ramadan kita sangat ditekankan hal-hal yang biasanya boleh saja pada bulan Ramadan diharamkan, misalnya di siang hari kita makan dan sebagainya. Itu artinya untuk menyangatkan hal-hal yang boleh saja menjadi tidak boleh, apalagi yang sudah jelas tidak bolehnya.
Oleh karena itu, bulan Ramadan juga kesempatan yang sebaik-baiknya untuk kita, untuk bagaimana melakukan imsak, menahan diri dari berbagai hal yang tidak menjadi kesenangan kita, yang tidak menjadi hak kita, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya, bagi bangsa Indonesia, kita meraih kemerdekaan juga pada bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan, itu artinya kesyukuran kita dengan bulan Ramadan adalah berlipat-lipat, di samping karena tuntunan agama sekaligus kita merdeka memproklamirkan diri juga pada bulan suci Ramadan. Kemudian berkaitan dengan ayat yang pertama turun, surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, yang tadi saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada pembicaraan yang menarik ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian pulang minta diselimuti istrinya Sayyidah Khadijah, kemudian Rasulullah dengan penuh ketakutan, tapi disinilah sekaligus ada pembelajaran yang pertama, bagaimana seorang istri yang solehah, yang senantiasa memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada suaminya supaya senantiasa menegakkan agama tauhid ini, supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan hiburan yang sangat indah. Wahai suamiku, tidak mungkin setan akan mengganggu saudara, suamiku, karena engkau memiliki beberapa sifat mulia. Nah, disinilah ada beberapa catatan yang mungkin berlaku juga pada pribadi kita. Jadi Rasulullah sebelum diangkat sebagai Rasul sudah memiliki kebiasaan yang positif. Yang pertama, suka bersilaturahim. Kemudian yang kedua, benar di dalam pembicaraan. Dan yang ketiga, suka menolong orang-orang yang kesusahan. Kemudian suka gemar menghormati tamu, dan banyak membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Itulah sifat awal Rasulullah bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul. Makanya banyak hadis yang berbicara tentang akhlak-akhlak yang baik ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu, dan sebagainya. Gitu. Artinya peringatan bahwa sifat asli yang seperti ini perlu ditumbuh suburkan, dan itu juga menjadi contoh bagi kita sekalian. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kita sudah mengenal ketika dalam menerima wahyu itu, Rasulullah merasa dirinya tidak bisa membaca, tetapi ternyata hikmah yang bisa kita ambil, orang sering mengatakan yang kita baca adalah ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan ayat-ayat yang terbentang di alam raya ini. Pesantren riset Ramadan 1445 Hijriah ini mungkin lebih banyak di samping ayat-ayat kauliyah, mungkin banyak mengkaji tentang ayat-ayat al-kaun, penciptaan yang ada di muka bumi ini. Semua terhampar adalah menjadi medan, menjadi lahan untuk kita melakukan berbagai macam riset dalam berbagai multidisiplin ilmu dan seterusnya, yang akan membawa kepada manusia memiliki peradaban yang tinggi. Nah, kemudian dari 5 ayat itu, setidak-tidaknya aja pesan moral. Ada 5 pesan moral yang menjadi catatan bagi kita, bagaimana kita hidup dalam kondisi pada masyarakat yang seperti sekarang ini. Pesan yang pertama ketika kita membacakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita diperintahkan yang pertama, jangan sampai dalam hidup ini kita tererosi masalah keimanan kita. Masalah ilmu tauhid ini kita harus diperbaiki yang sebaik-baiknya. Ketika orang mengatakan banyak manusia yang mengalami yang namanya split personality, pribadi yang pecah. Pribadi yang pecah dalam bahasa agama itu namanya munafik gitu ya. Nah, atau hipokrisi dalam keislamannya gitu, dalam keimanannya. Oleh karena itu kalau kita korelasikan dengan dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan mengingatkan kepada kita, kenapa manusia modern banyak yang resah, banyak yang khawatir, karena telah mengalami disorientasi tentang kehidupan, tentang melihat siapa yang menjadi sesembahannya, bahkan banyak manusia yang mengangkat tauhid-tauhid baru, yang menjadikan hidup menjadi tidak nyaman, hidup menjadi tidak produktif, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu,
Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai tererosi masalah keimanan ini, harus dijaga betul, konsep tentang tauhid dijaga betul, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, dimensi vertikal kita jaga yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Kesadaran bahwa manusia bukan makhluk yang lahir dengan sendirinya, tapi makhluk ada yang menciptakan dan diciptakan dari sesuatu yang menempel di dalam rahim ibu, dalam al-alaq itu. Itu artinya yang kedua, jangan sampai tererosi masalah kemanusiaan kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari berbagai macam tragedi kemanusiaan yang terjadi, genosid yang terjadi, itu semuanya berawal dari kesombongan etnis tertentu yang merasa lebih hebat, merasa lebih pionir dibandingkan dengan etnis yang lain, sehingga mereka merasa ada superioritas sehingga ingin menghabisi kelompok lain dan sebagainya. Padahal Al-Quran menjelaskan kepada kita sekalian, apapun warna kulit kita, apapun bangsa kita, apapun keyakinan kita, semuanya di hadapan Tuhan adalah sama, sama-sama makhluk Tuhan, yang masing-masing punya hak asasi, yang harus dijunjung tinggi, yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, itulah yang membedakan. Sementara ketakwaan seseorang bisa dilihat secara artificial. Kita tidak bisa melihat apakah orang ini lebih bertakwa apa tidak. Ada di hati kita dan dengan yang menciptakan kita. Oleh karena itu, artinya apa? Kita berlomba-lomba untuk saling mendapatkan kualitas dimensi ketakwaan sebagaimana tujuan puasa kita. La'allakum tattaqun. La'alla itu dengan harapan, dengan berpuasa semakin bertakwa kepada Allah, dan kita akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kemudian pesan moral yang ketiga, jangan sampai tererosi masalah pengabdian kita. Kita setiap sholat yang muslim, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita membuat kesaksian kepada Allah bahwa hidup, perjuangan, pengorbanan, dan semua kegiatan yang kita lakukan adalah dalam kerangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam bahasa agama, ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Dan banyak dalam kajian kita, ibadah mahdhah baru memberikan manfaat yang maksimal ketika diimplementasikan kepada ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Puasa Ramadan yang kita lakukan belum mendapatkan kesempurnaan kalau belum ditutup dengan zakatul fitri misalnya. Atau misalnya kita yang ketika sholat menghadap kepada Allah secara vertikal, mengucapkan salam kanan kiri, artinya setelah kita berdimensi vertikal dijaga dengan baik, maka kita menjalin silaturahim dengan orang lain sehingga kemanfaatan kita akan berguna bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah ibadah kita tata yang sebaik-baiknya. Ketika ditanya seperti apa ibadah kita, ya ittiba'ur Rasul, khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan moral yang keempat, jangan sampai tererosi masalah pengorbanan kita. Jadi kalau misalnya kita ada sila keempat itu adalah masalah musyawarah, kita hidup bersama dengan orang lain itu membutuhkan komunikasi, membutuhkan interaksi, membutuhkan solusi ketika ada masalah yang win-win solution. Gitu. Manusia hidup dengan orang lain perlu ada yang namanya konsesi, kemudian konsensus, dan seterusnya. Itulah kita hidup berbangsa, bernegara pun merasakan hal yang seperti itu. Di institusi yang isyarat kepada kita sekalian bahwa ternyata manusia yang satu sangat membutuhkan manusia yang lain. Makanya wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Adapun pesan moral yang kelima, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tererosi masalah pengorbanan kita, masalah kepedulian sosial kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita hidup dalam masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Orang mengatakan banyak orang yang dimiskinkan secara struktural, miskin karena sistem dan sebagainya. Disinilah pesantren Ristek Ramadan bisa memberikan solusi bagaimana melakukan employment, pemberdayaan kepada masyarakat kita
supaya mereka bisa memiliki pemberdayaan yang lebih bagus, sehingga kalau misalnya dalam Islam manusia dibagi menjadi dua kelompok besar, mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat namanya muzaki, dan mereka yang berhak atas zakat namanya mustahik gitu ya. Nah, jadi masyarakat itu sebenarnya hanya dua itu, ada muzaki dan mustahik. Nah, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat itu akan mereka yang pada tahun ini masih mustahik dibantu, diberdayakan, dibimbing ya, dan didampingi dan seterusnya, sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang akan berubah posisi menjadi muzaki baru gitu. Jadi Basnas pun punya program yang seperti itu. Bagaimana employment pemberdayaan yang mereka lakukan itu secara bertahap akan mengentas mereka yang sementara ini masih menjadi kelompok mustahik, kemudian nanti akan menjadi muzaki baru ya, dan akan memberikan pemberdayaan. Dan kita sering mengatakan bahwa aset untuk zakat itu bagaimana disentuh sekian puluh atau sekian ratus triliun. Tapi kenapa implementasinya belum sampai kepada angka T? Mungkin juga masalah kesadaran kita untuk bagaimana employment memberdayakan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang belum mendapatkan pencermatan yang sebaik-baiknya. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan sebagai evaluasi kita dalam Ramadan kita. Dan sekali lagi, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan kepada kita sekalian untuk melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, termasuk melaksanakan sebagai ya apapun posisi kita, supaya mendapatkan melaksanakan kegiatan yang sebaik-baiknya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan kita bersama. Dan yang lebih penting, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi, bahwa orang yang paling baik adalah mereka yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Marilah kita berdoa kehadirat Allah SWT, semoga Allah senantiasa mengabulkan segala doa dan permohonan kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, penguasa alam ini, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran untuk berbuat adil terhadap sesama. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk memikul beban tanggung jawab dalam pembentukan generasi penerus yang lebih baik dan yang lebih berkualitas. Berilah kekuatan kepada kami untuk mampu melaksanakan amanah perjuangan bangsa ini. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu ikhlas dalam beramal, bertanggung jawab, dapat dipercaya, berdedikasi tinggi, jujur, kreatif, dan inovatif dalam berkarya dan dalam bekerja. Ya Fatahul Wahhab, bukakanlah hati kami untuk mampu membaca hikmah-Mu. Curahkanlah kepada kami rahmat-Mu. Jauhkanlah kami dari perilaku nista dan laku angkara murka yang semakin merajalela di sekitar kita. Selamatkanlah kami dari bencana, malapetaka, dan siksaan Engkau ya Allah. Ya Allah, tingkatkanlah kesejahteraan kami, penghasilan kami, kesejahteraan kami, keharmonisan rumah tangga kami, dan status sosial kami. Bukalah hati para pemimpin bangsa ini, dan juga para agnia di antara kami, sehingga mereka dengan penuh kesadaran memperhatikan dan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bersama kita, menjadikan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang berkeadaban dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Bangsa yang mampu mencerdaskan dan memuliakan seluruh warga bangsa
Ya Allah, Zat yang Maha Perkasa, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan dan perlindungan. Ampunilah segala kekhilafan kami, kekhilafan para pejuang bangsa kami. Berilah cahayamu sebagai petunjuk dalam mengemban amanah ini. Limpahkanlah kemuliaan dan keagunganmu sebagai permata dalam hidup ini. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia yang kita cintai, negara yang baldatun, thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan penuh keampunanmu, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada para pengelola negara ini, sehingga mampu melaksanakan amanah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan yang sebaik-baik. Wahai Zat yang Maha Pemberi cahaya, ilhamkanlah kepada yang hadir pada kesempatan ini cahaya kebaikan dalam mengamalkan kebaikan. Berilah kami ilmu yang akan mempertinggi derajat kemanusiaan kami, dan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dan kejayaan agama, bangsa, dan negara kami, khususnya dalam riset dan selanjutnya. Wahai Allah yang Maha Kasih, berilah kami mata yang mudah menangis karena melihat penderitaan hamba-hambamu yang dilanda penderitaan dan kesusahan. Berilah kami hati yang mudah tersentuh melihat nestapa makhlukmu. Berilah kami tangan yang suka menolong siapa saja hamba-mu yang menghajatkan bantuan pertolongan itu. Bawalah kami kembali berkhidmat kepada untuk menangkap hikmah yang tergelam di alam raya ini. Wahai Engkau ya Allah, penghembus soleh kehidupan, curahlah kami dengan rahmat-Mu. Bimbinglah kami untuk beramal, untuk menaati-Mu. Kami sadar, selama ini kamilah orang yang durhaka kepadamu, ya Allah. Ampunilah kami, karena selama ini kamilah orang yang tidak tahan dirayu dosa. Bahkan kami berlari mengejarnya, seperti menyongsong kekasih hati kami. Rabbana, ampuni kami dan ayah bunda kami. Sayangilah keduanya seperti mereka memelihara kami ketika kami kecil. Seperti mereka merawat kami kala kami sakit dan sehat. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan dan keutamaan, serta kesalahan mereka dengan maghfirah. Ya Allah, kami menyadari sepenuhnya bahwa mengabdi pada setiap lapangan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami merupakan nikmat dan rahmat yang tidak ternilai harganya. Karena ya Allah, berilah kami kekuatan, kemampuan, ketabahan, serta bimbingan untuk memelihara dan memaknai pengabdian ini sebagai amanat-Mu untuk mewujudkan hidup sejahtera, aman dan adil di daulah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, terimalah semua amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya Allah. Kami pohonkan kepadamu ampunan-Mu. Kami pohonkan kepadamu, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur Nuwun nuwun sangat sangat. Mas Samim Zarkasi Putro. Terima kasih banyak Pak Kamim atas pencerahan yang diberikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kamim. Sekarang kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sekarang adalah performance musik dari Mbak Syifa. Mungkin Mbak Syifa akan menyanyikan Sana. beberapa lagu, memainkan musik, dan Ya, kita akan menikmati musik yang akan dinyanyikan oleh Mbak Syifa. Monggo Mbak Syifa dipersilahkan. ya sambil Mbak Siva menyiapkan ini apa namanya Mbak Ika atau Mas Zul yang menyampaikan ini ya apa namanya profil penerima Bravo Leadership Award. Silahkan. Ini Mbak Siva sedang persiapan dari tadi khusyuk Baik, kalian sudah mendengarkan siap. tausiah dan mengamini doanya. Nah, Itu ada ini baiknya. perlu diperkenalkan. Nanti Mbak Siva ini akan memainkan musik-musik jazz religius. Dia pop ya, pop. Kali pop ya, nanti bisa diikuti di jazznya ya, lain waktu. Coba dipaskan dulu ya. Ini para mahasiswa yang lainnya bisa masuk ke sini ke ruangan ya, karena kita akan segera mendengarkan apa namanya pengumuman penerimaan Bravo Leadership Award
Dipersilahkan Mbak Ika atau Mas Zul. Oh, baikkan mohon terus. Baikkan. Monggo baikkan. Kenapa Mas? Mas Nul juga boleh loh. Mbak Ika, ya, monggo Mbak Ika. Baikkan sudah bersiap-siap. Oke, Menyimak. oke. Terima Mbak kasih. Ika saja. Oke, oke, terima kasih atas waktunya. Bang Bato boleh share PPT-nya. PPT-nya. Share PPT-nya ya. Share Ya. PPT-nya ya. Ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sampun. Dibesarkan. Besarkan. Ya sambil dimainkan nggak apa-apa. Yeah. Instrumen dulu Sambil nanti boleh nyanyi juga. dimainkan nggak apa-apa. Yeah. Instrumen dulu nanti boleh nyanyi juga. Bravo Leadership Award 2024. Bravo Leadership Award 2024. Bravo Leadership Award for Researcher, Activist, and Volunteer. Bravo Leadership Award for Researcher, Activist, and Volunteer 2024. Bravo diambil dari kata brilliant. Brilliant yang berarti cemerlang diberikan sejak tahun Brilliant 2011 yang berarti cemerlang diberikan sejak tahun 1432 Ramadan Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus bertepatan dengan tanggal 17 Agustus yang dibuka pada jam 17:17 dan dilaksanakan selama 17 hari. pada lewat 17 dan dilaksanakan Bravo Leadership selama Award for 17 hari. Researcher, Activist, and Volunteer 2024 kategorinya adalah Excellent Volunteer Researcher 2024 diberikan kepada para santri kategorinya yang adalah terlibat dalam Excellent Researcher penelitian atau bagi para peneliti yang berikan berdedikasi kepada para santri selama yang terlibat karirnya. dalam penelitian atau Excellent Activist diberikan bagi para santri atau mereka yang banyak berkecimpung di dunia organisasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Excellent Volunteer diberikan para santri yang rela menyisihkan waktu, tenaga, dan hartanya untuk kepentingan sesama atau mereka yang menjadi relawan atau rela berbagi pada sesama. Kibakti Al-Kalam has left the meeting. Kibakti Al-Kalam has joined the meeting. Bravo Leadership Award for Researcher, Activist, and Volunteer 2024 penerima Bravo Leadership Marjan Award Beto dari has tahun left the ke tahun. meeting. Marjan Beto has stopped screen share. Pada tahun ini, Bravo Leadership Award, Excellent Researcher, Share screen-nya mati, Mbak Ika. disampaikan kepada Mbak Katarina Anis, Perkumpulan Kuncup Padang Ilalang Sulis Kayu. Purwinto has left the meeting. Lulus dari Aeronautical Engineering Gusti Prodi. BS has joined the meeting. Lulus dari Magister Sulis, Bisnis The Hub. you are viewing Mbakuni UGM's screen. Mbakuni UGM has started screen sharing. Studies. Mbak Ika saya bantu nge-share ya. Iya, Pak. Oke, ya.
Ini ada musiknya juga di back sound. Oke, tadi sampai siapa? Mbak Katarina ya? Ya, Oke, udah. Selanjutnya ya, belum Pak, masih ada Pak. silakan dibaca. Oke. Publikasi buku, manual, perancangan, paket pendidikan lingkungan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, manual pelatihan cara berpikir sistem, kumpulan materi peningkatan kapasitas untuk penguatan LSM di Sumba, belajar dari rumah dan kebun kail, catatan pembelajaran dari program pertanian berkelanjutan, kail 2019, menghasilkan dan mengolah pangan sendiri, persoalan pertanian modern dan upaya penyelesaiannya, kail 2019. Jurnal dan book chapter, Oke ya, lanjut. ya, jurnal dan book chapter, Bisa dibacakan. Ya. potensi pertanian berbasis dukungan komunitas sebagai solusi persoalan petani kecil di Indonesia. 2. Challenges and potential solution in developing community supported agriculture, a literature review. 3. Healing nature, healing self, deep times. 4. Food crisis transformation to sustainable urban agriculture in Cuba, lessons for Indonesia. Sustainable community transformation process, the role of capacity building in Sumba, Indonesia. 6. Connecting conservation and electrification in Indonesia. 7. Case study for social work education from Indonesia. Example for farmers, field school in Lesman and field social work education in countries of the East. Issues and challenges. Oke, langsung. Bravo Leadership Award kategori Excellent Activist. Elizabeth Hendrika Dinan, DSC, founder Rumah Tenun Baku Peduli, Direktur tahun 2013, lulus dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng Flores, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. 2023 lulus dari Universitas Gadjah Mada, program studi Magister Kajian Pariwisata. Pengalaman, bersama tim Sun Spirit dan Ekspedisi Indonesia baru terlibat dalam memproduksi beberapa film dokumenter Dragon for Sale 5 Series, Barang Panas, dan sedang dalam persiapan launching film tenun yang akan dirilis dalam waktu dekat. Pembicara dalam workshop on Rural Urban Drive, Location and Disconnection during di Singapura. Inisiator lahirnya Rumah Tenun Baku Peduli sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok perempuan, sekaligus pusat pelestarian dan pengembangan tenun pewarna alam. Yang berikutnya, terakhir adalah Bravo Leadership Award kategori Excellent Volunteer. Disampaikan untuk Bapak Suroto, seniman yang beralamat di Gunung Ampo, RT 1, RW 3, Kemudo, Prambanan, Klaten. Pernah mengikuti pameran nasional, Ragam Pesona Nusantara, Solo, 29 Mei sampai 4 Juni 2022. Painting Exhibition, Kami Akan Terus Berkarya, Mojokerto, 8 Agustus 2022. Anniversary, Ikatan Pelukis Indonesia, Surabaya, 4-14 Agustus 2022, pameran seni rupa Jaring Sari Neroso, Solo, 1-5 Oktober 2022, pameran Akbar, Melaku-Melaku Surabaya, 31 Desember 2022 sampai 15 Januari 2023. Pameran internasional, Solo International Art Camp, Solo, 20-31 Desember 2022. Pameran nasional Menjaga Kebinekaan Solo, 6-12 Agustus 2023,
Penteng Exhibition Home Sweet Home Tegal 7 Mei sampai 4 Juni 2023 dan pameran lukisan Unity in Art Surabaya 7 Januari sampai 13 Februari 2023. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ika Iya, Pak. telah memberikan penggambaran siapa saja sahabat-sahabat kita yang mendapatkan Bravo Leadership Award. Mudah-mudahan bisa berkenan dan memberi semangat bagi yang lainnya. Tentu ini one step karena bintangnya satu, tapi for the next coming mungkin bisa award dengan bintang-bintang yang lain ya. Dan juga yang belum dapat tentu bisa bercermin dari usaha, keikhlasan, dan perjuangan mereka yang tadi disampaikan. Sekarang sama Bu Susi untuk memberikan plakat. Recording in progress. Ya, terima kasih. Ya, ya. Prof dan Ibu bisa lihat Ya, saya satu ya. dua tiga. Oke. Ya, terima kasih. Selamat ya, Mbak. Terima kasih Pak Ya, Wajib. ya. Terima kasih Bu. Iya, bisa kemanfaatan. Iya, terima kasih Ya. banyak. Berikutnya kita Henry Dinan. Endingnya nggak ada. Henry-nya Dinan nggak ada, lalu kita titipkan Bu Susi. Sesuai dengan urutan tuh. Yang memberikan Dia aktivis, ya. Nanti disampaikan ke yang bersangkutan ya. Mbak ini diwakili ya, ini diwakili Mbak ini diwakili oleh Bu Susi. Nanti dikirim ya. Ya, nanti dikirim. Selamat Oke, sore Mbak selamat Eni. ya. Selamat Mbak Eni. Nanti kita minta masing-masing memberikan speak up 5 menitan ya. Oke. Yang terakhir Pak Suroto. Ini dikasihkan. Ya, kali ini ada 3 pemenangnya. Pak Suroto. Selamat ya. Ya, selamat. Ini mudah-mudahan memberi inspirasi perjuangan Pak Suroto yang luar biasa dalam menggelorakan seni ya. Dia tidak hanya seniman, tapi dia menggerakkan, mengorganisir kesana kemari, menerima ini dengan gigihnya. Kita perhatikan itu, cuman kan kita nggak pernah kadang-kadang langsung gitu ya. Jadi itu kita nilai sebagai aktivis volunteer ya, relawan yang luar biasa. Jadi ada kategori peneliti Mbak Ani dengan prestasi cepat lulus, dan kemudian Mbak Heni dengan prestasi tadi aktivis pemberdayaan perempuan petenun di daerah NTT, dan ini juga Saudara Suroto ya, ya luar biasa. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, makasih. Ya, terima kasih semuanya. Sekarang musik ya. Siapa yang mau nyanyi bareng Mbak Siva? Oh ya, nanti Siva ya. Sebelumnya dengan Mbak Siva ini yang tahun lalu beliau tidak sempat hadir karena sedang live musik di TVRI di TV ya, Adi TV. Tapi sekarang ini kita berikan plakatnya. Bisa berdiri sih Pak? Ya, di sini Ibu sebelah sana. Ya, ya. Ini plakat. Nah, plakat penghargaan. Didampingi ibunya. Bapaknya sini.
Bapaknya sebelah sini, nanti Ya. dibantu. Nah, bandingin sama Ya, ya. ya, oke. Excellent activist. Ya, sebagai Excellent adalah activist. excellent aktivis dalam bidang seni musik, beliau tidak hanya pengembira. Ibu sebelah sini boleh. Oke. Ini Bu, apa Bu? Ya, mau menyampaikan sesuatu. Oh iya. Dulu. Nah, ini difoto dulu. Ya. Yeay, difoto. Ya, ya. Selamat Siva. Selamat ya. Selamat. Sukses ya. Oke, boleh. Salim dulu. Nah, Sun dulu. nah, ya. Oke, Siva akan menyanyi 3 lagu dan nanti siapa yang mau nyanyi bareng-bareng, lagu yang paling populer apa Siva? Silakan. Aku nih nyanyi, sambil main gitar. Ayo. Tadi ada beberapa yang kepencet bisa. Ya Habibi ya Muhammad ya Ya Habibi ya Muhammad ya Ya Mu'ayyan ya Mu'ajjal Sallallahu alaihi wasallam
Tepuk tangan untuk Mbak Siva. Lagi juga. Oke. Halo. Kita dulu. Saya punya dia karena tengkoknya saya suka banget gitu. Wah, Dan saya cita-citanya ingin jadi arranger, jadi ustazah, jadi pemain sinetron. wah. Ya Rabbal Jadi Alamin. Semuanya. Amin Jadi ya. anak yang salehah. anak yang Amin. Boleh bareng sama Bu Susi nyanyinya Maulana? oke. Ya. Apa enggak ya? Biar saya konfus. Oke. Pokoknya nyantai aja. Oke. Tunggu. Ya, ya, tapi ya partisipasi pasti. Ya. Siap. Izinkanku bertaubat, Maulana lebih tua Maulana ya sabitu anda saat telah melangkah ke hati penuh dosa, beriku jalan terima kan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya sami'tu Maulana ya Maulana ya sami'tu sami'tu Maulana
Tepuk tangan untuk Kak Jihan. Punya ngedekkan. Nanti lagu berikutnya diselingi dulu ya. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan bagi penerima award. Ada Mbak Ani, nanti dari NTT ada Mbak Dinan, lalu kemudian ada Mas Suroto ada di sini semua. Silahkan Mbak Ani. 5 menit ya? Ya, sekitar. Iya. Ya, betul. Ya. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih sekali atas penghargaan ini. Terus terang, saya belum pernah mengimajinasikan diri sebagai researcher. Jadi seumur-umur belum pernah. Ya, dan ketika saya sekolah juga sebetulnya gimana ya? Sebetulnya tadinya nggak niat sekolah, cuman diajakin teman dan kebetulan dapat beasiswanya, jadi saya sekolah. Nah, ketika sekolah itu, sekolah S3, saya masuk pada masa COVID, di mana meskipun saya tinggal di Bandung, saya tetap bisa kuliah di UI karena sekolahnya online ya pada waktu pandemi. Nah, jadi saya bisa sit in di banyak mata kuliah yang mungkin kalau waktu itu bukan pandemi saya nggak bisa ikut ya karena saya tinggal di luar kota. Dan terus terang pengetahuan saya tentang riset itu banyak sekali yang saya dapat dari pesantren riset Kalam. Nah, jadi lewat pesantren riset Kalam ini saya belajar 3 hal sebetulnya. 1, belajar tentang metodologi penelitian. Karena dulu waktu saya S1 saya sekolahnya teknik engineering ya, jadi desain pesawat terbang. Terus S3 ini belajar ilmu sosial, jadi gelap ya. Gelap. Metode penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif itu saya nggak paham, jadi banyak belajar terutama dari profesor-profesor yang menjadi narasumber di pesantren riset. Khususnya saya paling banyak belajar tentang metodologi penelitian kualitatif dari Profesor Rijanta dari Departemen Geografi Pembangunan ya. Jadi saya baru ngerti ketika diperlihatkan bagaimana cara menganalisis data teks. Nah, dari situ saya berubah penelitian dari penelitian kuantitatif menjadi penelitian kualitatif murni. Dan di situ saya seneng banget karena penelitian kualitatif itu bebas, memang susah ya. Cari datanya seneng, mengolah datanya yang berat ya. Ternyata penelitian kualitatif itu berat banget ya karena mesti bikin transkrip, coding dan itu karena dia interpretasi ya nanti teori ganti, interpretasinya ganti juga. Jadi lewat proses disertasi ini saya bisa belajar melihat satu fenomena dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dengan kerangka teori yang berbeda-beda dan akhirnya memilih yang paling bisa diangkat untuk menjadi disertasi yang kebaruannya paling kuat misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya pengalaman riset saya ya di disertasi ini gitu. Dan selain metodologi penelitian, pesantren riset ini berkontribusi juga untuk keterampilan menulis artikel di jurnal ilmiah ya. Nah, itu drillingnya banyak. Jadi selama saya 3 tahun kuliah, saya 3 tahun ikut pesantren riset. Pada waktu kuliah, saya ikutnya full 17 hari. Tapi setelah lulus nggak bisa karena yang sekarang mungkin cuma setengahnya, nggak seperti waktu kuliah karena jadi ada pekerjaan yang lain yang kadang-kadang waktunya bentrok, jadi nggak bisa ikut penuh. Tapi bagus banget pesantren riset memberikan apa namanya banyak tips
bagaimana menulis artikel ya, mulai dari strukturnya, bagaimana menghadapi reviewer, bagaimana kita menulis mengikuti aturan-aturan yang jurnalnya beda, aturannya beda gitu. Nah, itu semuanya saya rasa akan sulit sekali kalau kita harus belajar sendiri gitu. Jadi pengalaman-pengalaman praktis dari mereka yang berkecimpung di bidangnya sebagai editor, sebagai reviewer, sebagai pengelola jurnal itu sangat sangat membantu gitu, sangat membantu sehingga eh, yang kalau misalnya saya cari sendiri membutuhkan berbulan-bulan itu beberapa sesi 5 kali sesi publikasi di pesantren riset tuh seperti bypass gitu. Jadi seperti kursus kilat. Nah, habis itu tinggal saya pelajari sendiri, mendalami sendiri, tapi minimal hutannya keseluruhan ininya sudah tahu gitu. Nah, itu membantu banyak ya. Dan itu juga saya bagikan di teman-teman saya di UI karena tidak semua dari riset pun tahu, mereka juga belum tentu punya waktu untuk ikut gitu. Video bantu bisa ada pakai bisa kalau kita nggak itu yang paling berkesan 3 tahun yang lalu saya ikut 2 atau 3 tahun yang lalu Mbak Erda ya. Mbak Erda mengajar step by step untuk menulis artikel. Imrat itu ya satu. Ternyata ada pakemnya menulis artikel di jurnal ilmiah ya. Dan itu sangat membantu. Nah yang ketiga adalah tentang manajemen riset ya. Jadi tentang membagi waktu, tentang prioritas, tentang bagaimana dengan cerdas tuh mengelola ini ya resources kita ya karena kan mungkin sambi-sambi kerja ya sebagian mahasiswa S3 dan bagaimana kita mengatur waktu terus yang terakhir kalau udah punya segambreng data yang banyak banget itu mesti diapakan. Nah itu Prof Baikuni punya tips disederhanakan aja itu ya. Nah, itu juga ada tekniknya, ada seninya bisa bisa dicari. Nah, jadi menurut saya sih gelar ini mungkin bukan akhir ya, tapi awal perjalanan saya yang jadi sekarang punya double peran, tidak cuma menjadi aktivis gerakan sosial, tetapi juga aktivis yang punya perspektif akademis gitu. Jadi langkah-langkah yang dipilih strategi-strateginya tuh bisa lebih punya basis ya, ada basis analitisnya. Mudah-mudahan sih bisa lebih efektif. Pesan untuk teman-teman yang masih sekolah, jangan putus asa. Pokoknya diniatin, karena kalau niat dan yakin bisa lulus, itu setengah jalan sudah selesai. Terus ada masanya nanti kita mesti jadi ayam angrem ya. Ayam angrem. Itu mesti pasang kacamata kuda. Pokoknya ada kondangan nggak datang. Nggak usah datang. Maaf ya, ini lagi disertasi. Diajak teman jalan-jalan. Mohon maaf. Pokoknya kita untuk sementara waktu mungkin seperti menjadi asosial, tapi itu diperlukan gitu. Sebulan aja untuk duduk, duduk nulis sampai benar-benar selesai bab 1 sampai bab kesimpulan, submit. Nah, udah kalau udah gitu nanti tinggal tunggu pendapatnya tim promotor, nanti perbaikan. Nah, tentu saja bongkar-bongkar biasa lah. Jadi bisa bongkar. Nah, disertasi saya 3 kali bongkar dari bab 1 sampai bab akhir, termasuk literatur reviewnya diubah lagi, menyesuaikan dengan teori. Nah, tapi saya rasa itu juga hal penting yang membantu mengasah kemampuan analisis dan menulis gitu. Itu saja. Saya terima kasih banyak ya untuk kesempatannya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus ya. Sekarang Mbak Heni, silahkan untuk speak up ya. Wow, backgroundnya itu ya kain tenun Sumba, ya. Senun NTT ya, Flores ya. Oke, silahkan Mbak Heni. Ya, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima Waalaikumsalam. kasih sudah
kembali diundang ke forum ini. Sama seperti Mbak Ika, Prof. Sebenarnya saya agak agak tidak berani menyebut diri sebagai aktivis, apalagi kategorinya tadi di sini. Saya merasa bahwa saya hanya melakukan apa yang semestinya menjadi tanggung jawab saya sebagai anak perempuan yang dibesarkan dalam tradisi tenun yang sangat kental, melakukan apa yang mestinya memang dilakukan. Saya sendiri merasa bahwa penghargaan ini bukan milik saya saja, tapi saya hanya representasi dari komunitas, rekan kerja, dan juga jaringan kerja kami selama ini. Tentu saya sekali lagi bilang ini bukan capaian saya saja, karena saya tidak pernah bekerja sendiri. Ini capaian banyak orang. Dan ini juga saya mau dedikasikan penghargaan yang disampaikan oleh teman-teman di pesantren Riset Kalam ini sebagai bentuk penghargaan saya kepada para leluhur, para orang tua, para penenun yang tekun mewariskan pengetahuan dan keterampilan ini ke generasi kami. Dan sekali lagi terima kasih untuk Prof. Ibu Panitia Pesantren Riset 2024. Saya di bagian akhir mau sharing tentang apa yang saya alami selama saya tinggal di Kalam. Saya sendiri murid Prof. Bayi, angkatan jurusan kajian pariwisata, program magisternya. Saya masuk sama seperti Mbak Ika, karena gabut, tidak tahu apa yang mesti dilakukan selama COVID. Akhirnya memutuskan untuk kuliah. Dan bertemu Prof itu pada Februari 2022 kalau saya tidak salah, dan belum menulis sama sekali. Dan ketika pertama kali bertemu, saya hanya membawa draft tulisan saya dan langsung menyampaikan keluhan saya ke Prof. Prof, saya ini orang yang dibesarkan di lapangan, tidak punya banyak pengalaman menulis, tidak punya kemampuan menulis, saya hanya kaya dengan pengalaman saja. Dan waktu itu kalau saya tidak salah, saya itu sudah menulis sampai bab 3 lokasi penelitian yang bukan di komunitas saya sendiri. Lalu hasil diskusi dengan Prof, waktu itu Prof menyampaikan begini, kamu itu sudah punya banyak waktu yang kamu habiskan dengan komunitas kami. Kamu itu sangat kaya dengan pengetahuan dan pengalaman. Dan itu tinggal ditulis. Jadi kamu tidak butuh banyak waktu. 1 bulan selesai. Saya sendiri tidak yakin waktu itu. Dan pada akhirnya itu kemudian bisa ditulis. Karena saya sempat bolak-balik karena masih mengurus, masih bekerja. Jadi bolak-balik ke Jogja itu beberapa kali. Dan pada akhirnya memang Prof di akhir 2022, saya sampaikan kesulitan saya dan Prof mengatakan, kamu rekan kerja, teman-teman angkatan ada Mas Agus waktu itu dan Mas Adi, ada Mas Yudo juga, ada Mas Yudo yang program doktor, dan Mas Adi kalau saya tidak salah, memutuskan untuk mondok di Kalam. Dan sekali lagi Prof terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sana, dan saya menyelesaikan sisa 2 bab terakhir tulisan saya itu kurang lebih 1 bulan. Menurut saya itu sebuah keajaiban bisa menyelesaikan tulisan akhir saya itu dalam tempo sesingkat itu, dan bisa menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya, walaupun molor 1 semester. Menurut saya itu masih bisa ditoleransi lah ketimbang bersemester-semester berikutnya. Dan kalau melihat apa yang saya amati di Kalam itu, kurang lebih kami juga sebagian besar mengadopsi nilai-nilai di Kalam ke komunitas kami di sini. Jadi beberapa tahun terakhir sudah membuka ruang-ruang kelas belajar alternatif untuk anak-anak di sekitar, kelas bahasa Inggris, seni, dan lain-lain. Lalu sebagai orang lapangan, selama 3 kali mengikuti pesantren Riset Kalam sejak 2022 dan sampai yang terakhir ini, saya lebih tertarik itu ke materi tentang participatory action research yang Prof sendiri punya modulnya. Dan menurut saya itu sangat relevan dengan apa yang kami kerjakan. Dan akhir-akhir ini memang setahun terakhir saya juga
terlibat banyak di apa yang teman-teman luar sebut grounded research, dan menurut saya itu sangat sangat membantu dari materi yang Prof sampaikan. Dan apa ya, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ika, konsistensi, terbuka untuk menyampaikan kesulitan ketika kita kesulitan yang kita alami dalam proses belajar, terutama untuk rekan-rekan yang masih dalam proses kuliah saat ini. Menurut saya itu sesuatu yang mesti dilakukan, dan menemukan teman yang punya energi yang sama, dan saya merasa saya tertolong sangat itu karena ketika di Kalam itu setiap akhir pekan itu banyak orang datang, terutama mahasiswa tingkat akhir yang datang untuk belajar dan konsultasi dengan Prof. Dan ketika kita bertemu dengan mereka itu menemukan energi-energi yang sama begitu. Dan buat saya itu sekali lagi itu hal yang menakjubkan buat saya yang memang datang dari tempat yang bukan dari lingkungan akademik. Dan selain teman-teman, ada Ki Bakti juga di Kalam yang menurut saya sangat baik untuk dijadikan teman diskusi, sharing sebagai teman, sebagai orang tua yang terus memotivasi. Dan saya pikir bahwa di Kalam ini saya menemukan keluarga baru, ruang belajar yang bukan hanya memperkaya pemikiran saya, tapi juga memperluas jaringan kerja saya selama ini. Dan tidak banyak yang saya sampaikan, saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, kepada Prof, Ibu Susi, para pembicara, dan rekan-rekan diskusi yang lain. Semoga kebaikan yang saya terima di Kalam dikembalikan berjuta-juta berkat dan hikmat kepada kita semua. Salam dari Flores, saya kembalikan ke Prof dan Mbak Ika. Mbak Kiki ya? Ya, makasih. Ya, Kiki. Salam, terima kasih Eni ya. Ini juga selamat merayakan Hari Trisuci ya, Paskah nanti. Dan kita semua saling menghargai dan bekerja sama dalam kebaikan ya. Baik, terima kasih. Salam untuk teman-teman, keluarga di sana. Terakhir ini Mas Suroto, silahkan. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini perkenalkan, saya Suroto dari Prambanan, yang notabene disebut pecinta seni sebenarnya. Dan sebenarnya terima kasih banyak dari Komunitas Riset Kalam, khususnya Pak Prof Baikuni, di mana di sini saya sebenarnya juga kaget dan setengah tidak percaya mendapat penghargaan seperti ini. Dan ini untuk pertama kali saya mendapatkan dari Kalam Center Riset. Sedikit cerita, di sini saya juga sebenarnya kurang begitu yakin gitu, karena saya sendiri juga sebenarnya itu otodidak dan tidak belajar dari akademis, apalagi seni. Niat saya dan apa yang saya bisa lakukan cuman selalu belajar dan belajar. Sedikit cerita, dulu pernah saya itu mencoba ikut pameran di daerah sini, ditolak, tidak dipercaya. Tapi alhamdulillah di lain waktu saya diterima lolos internasional di. Oh, ditutup di sofa sini. Belum direservasi. Sini aja. Dek. Sini apa depan? Sini aja. Terima kasih untuk tadi penghargaan, dan di sini saya menyimpulkan bahwa ini adalah berkah Ramadan. Kebetulan saya juga beberapa hari yang lalu mendapat penghargaan dari perusahaan. Karena notabene saya bekerja paling lama dan tanpa bermasalah. Berarti tidak ada SP selama 25 tahun. 25 tahun. Kita beri plus itu. Sudah begitu saja, mungkin terima kasih Pak Prof dan
keluarga besar Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus ya. Luar biasa 25 tahun tanpa masalah ya. Beliau bekerja di ekspedisi ya, ekspedisi barang-barang, kamu ngirim apa ini segala macam. Pak Suroto ini yang melayani ya, dan dia akhirnya juga seniman yang multi talenta, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi kita tahu bahwa dia menggerakkan. Selanjutnya ini masih ada waktu 5 menit atau 10 menit, persilahkan Mbak Kiki untuk melanjutkan acara dan menutupnya. Meskipun nanti di sini masih ada acara ya, kita belum foto bersama di sana nanti. Silahkan, sepertinya Terima ada kasih, Prof. video-video pendek ya. Ya, terima kasih, Prof. Selanjutnya, ini ada buku baru yang diterbitkan oleh Ki Bekti yang berjudul Republik Sandal Jepit, dan beliau memiliki video perjalanannya dalam penulisan buku tersebut. Kita akan saksikan videonya. Alhamdulillah sengenge ketok. Ika Morsko has left the meeting. Matahari dapat kita saksikan di sebalik bukit dari puncak Candi Abang. Elok nian. Tuhan Maha Agung. Pak Sinten Pak. Shali has left the meeting. Dusun apa nih Pak? Dusun apa Pak? Oh bercak nggih. Terus itu mau perapatan mriko nggih.
Ringy Kesari has left the meeting. Gozali Gas Pak has niki nek joined the meeting. diserot 3 dinten mboten sat. Oh. Yang mendhet toya mriku mboten bayar. Mboten. Oh. Prayano to everyone. Eyes in left G. Ki sing cilik kelas piro kuwi? Kelas 1 alah. Engko bar magrib munggah kelas 2 ya. Tak unggahke, gelem. Aja dinakali sing gedhe, aja nakali sing cilik aja bleleng ya. Ayo, merdeka. Ah, potongan-potongan cerita ini saya tuliskan dalam buku Republik Sandal Jepit. Semoga menggunani. Terima kasih. Selamat untuk Ki Bekti atas terbitnya buku Republik Sandal Jepit. Bagi yang berminat, teman-teman bisa memesan ke Bang Marjan. Selanjutnya, kita ada di penghujung acara. Waktu juga telah menunjukkan pukul 17.30. Hari ini adalah penutupan dari pesantren riset. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu peserta yang sudah berpartisipasi selama 17 hari di pesantren riset Kalam. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pesantren riset Kalam dapat segera kita implementasikan. Dan bagi kita semua yang saat ini sedang berjuang untuk mengerjakan tugas akhir, semoga bisa segera lulus. Amin. Sampai ketemu di pesantren riset Kalam tahun depan. Dan ini ada testimoni dari teman-teman pesantren riset Kalam dalam bentuk video. Sebagai penutup, kami akan memutarkan video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya yang ini. Ayu Pertui to everyone. Terima kasih semua. Mohon maaf lahir dan batin. Fian has left the meeting. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Merhaba. Kalam ilmiah. Kalam hebat. Kalam berdaulat. Kalam migunani lan barokah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Ustadz Kalam itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Karena menurut saya di pesantren Ustadz Kalam ini, di sini tempatnya kami berbagi satu dengan yang lainnya dan saling membangun dan saling berbagi satu pengetahuan, pengalaman bersama-sama dan untuk membangun dan mengetahui pemahaman atau meningkatkan pemahaman kita di dalam mengembangkan riset kita di dalam disertasi yang masing-masing kita pelajari. Terima kasih. Oke, pesantren riset Kalam ini sangat menarik. Terus juga berbobot kajian-kajiannya setiap hari dengan tema yang berbeda-beda, daging lah temanya seperti itu. Dan ini aslinya kalau di luar sana ini pelatihan ini bisa nilainya mahal sekali, tapi di sini ini aksesibel untuk semua orang, siapapun bisa ikut ke pesantren riset Kalam. Jadi tunggu apa lagi, besok ikutilah pesantren riset Kalam di lain kesempatan.